webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Febriana selaku moderator pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada. Halo semuanya, selamat datang di kelas desain pada pagi hari ini. Oke, ini ada suara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan bersemangat untuk belajar desain pada hari ini. Mas bagus. Oke. Oke ya, kita lanjut. Tadi ada suara, saya rasa ini ada yang masuk acara yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung pada para peserta webinar pada kali hari ini. Acara webinar perlu kita ketahui bersama bahwa acara webinar pada pagi hari ini merupakan bentuk kerjasama dari Go English, Mata Garuda DIY, Sosio Edu, dan Komunitas Himawari. Di mana acara ini merupakan webinar series yang diselenggarakan setiap Sabtu pukul 10 sampai 11.30. Dengan tentunya berbagai topik menarik ya tiap minggunya, jadi mungkin bisa menjadi langganan tiap Sabtu gitu ya untuk mengikuti acara ini. Tentunya acara ini menghadirkan topik-topik yang cukup menarik, di mana tujuannya adalah tentunya masyarakat tetap bisa mengembangkan diri walaupun dalam situasi pandemi saat ini. Tentunya pada kesempatan kali ini, pada acara pada pagi hari ini, webinar seperti yang kita ketahui bersama mengusung tema Start Your Startup Apps. Harapannya kita dapat lebih mengenal apa itu startup, kemudian teknologi digital yang saat ini berkembang itu seperti apa. Mungkin juga menjadi pertanyaan bersama, mungkin nggak ya kita bisa membuat startup aplikasi sendiri untuk kita gitu ya. Tentunya nanti akan dibahas oleh pembicara yang cukup profesional di bidangnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh beliau Bapak Jiwandau Putro. Sebelumnya mungkin perkenalkan saya membacakan CV beliau dulu. Beliau merupakan, mungkin bisa dibantu share ya kalau. Beliau merupakan engineering manager dari toko distributor. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang. Beliau juga merupakan pernah menjadi teknologi konsultan di Scooters, kemudian pernah menjadi sistem analis di PT PAL Indonesia, kemudian software system engineer di PT Land Industri, dan banyak lagi ya pengalamannya. Beliau background pendidikannya dari Institut Teknologi 10 November S1-nya, kemudian belajar di King Abdullah University of Science and Technology, kemudian melanjutkan master degree juga di UCL yang mengambil sistem engineering management. Nah, tentunya mungkin beliau sudah banyak sekali ini ya, ada penghargaan, beberapa penghargaan dan pengalaman juga. Kemudian publikasinya juga beberapa juga. Nah, tentunya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana beliau menyampaikan materinya terkait startup kali ini. Namun sebelum kita mulai, sebelum Bapak Jiwando Putro memberikan materi, perkenankan saya menyampaikan beberapa ketentuan dalam acara kita ya. Mungkin nanti dalam acara hari ini pemateri kami akan beri waktu selama 50 menit untuk menyampaikan materi.
Kemudian nanti kita akan lanjutkan tanya jawab selama 30 menit. Nah, selama pemateri menyampaikan materi, diharapkan nanti peserta dapat men-silent mikrofonnya agar acara dapat berjalan dengan baik. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa langsung saja lewat kolom komentar atau nanti juga bisa kalau memungkinkan akan bisa bertanya secara langsung. Nanti saya akan memilih beberapa penanya seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang pengantar pada pagi hari ini. Selanjutnya tanpa berlama-lama kami persilahkan kepada pemateri, beliau Bapak Jiwando Putro, kami persilahkan, monggo Pak. Wah, makasih Mas Ivan perkenalannya. Ini mau pakai kamera tapi backgroundnya kasurnya malu jadi nggak usah kali ya. sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Makasih udah join di sini. Makasih Mas Ivan udah tadi intronya. Tapi ya aslinya nggak usah dipanggil beliau juga. Aduh nggak enak. Iya. Intinya sih saya masih banyak ini ya, butuh banyak bareng-bareng belajar. Di sini sharing aja sama teman-teman. Silakan nanti kalau yang kayak Mas Ivan bilang tadi, kalau ada yang mau ditanyain, mau itu ya boleh langsung atau dicatat dulu kali ya Mas ya, nanti ditanyain di sesi pertanyaan. Tapi ya karena itu saya juga nggak terlalu banyak materinya, jadi lebih ke sharing ya. Monggo teman-teman yang mau nanya nanti disiapin gitu. Terus ini yang nge-share Mbak Operator. Udah siap. Udah. Oke ya. Ya ini slide-nya. Jadi itu nama saya teman-teman. Kalau mau kontak monggo. Kalau mungkin malu mungkin nanya di sini malu gitu ya, nggak enak ya nggak apa-apa, maaf ya, saya juga orang Jawa sih, jadi ada bahasa Jawa dikit-dikit. Tapi ya tetap bahasa Indonesia. Itu email sama WA, nggak apa sih kalau mungkin nanti mau nanya-nanya gitu. Jadi ya sebenarnya itu startup itu di atas, start tuh mulai gitu ya. Tapi ya nanti kita bareng-bareng lihat definisinya kayak gimana sih startup itu. Tuh, next. Ini kisi-kisi, wah nanti ini keluar nanti di ini di UTS ya. Jadi ini kisi-kisi buat hari ini. Saya bakalan ya ini sharing nggak terlalu banyak juga sih, 3 topik ini intro-intronya gitu ya, karena kalau sampai detail ya ini nanti banyak banget gitu ya. Tapi yang saya rasa intro ini bisa, kalau orang yang awam mungkin bisa ngerti dan agak tertarik gitu ya. Kalau emang kalian tertarik masuk ke dunia startup itu, jadi semoga harapannya sih bisa nanti agak kebayang gitu gimana. Oke, next. Nah, ini yang main Among Us ada nggak ya di sini? Ayo ngaku. Sama. Kayaknya sekarang udah pesertanya udah lebih dari 10 orang, jadi bisa nih mulai nih Among Us. Oke. Jadi di sini tadi sih saya lebih menghargai apa ya, sistemnya tuh kayak sharing dan belajar bareng sih ya, diskusi, karena ya saya nggak tahu semua hal gitu. Jadi silakan kalau ada teman-teman yang mau ngasih, nggak harus pertanyaan sih, misal ada yang nambahin info gitu ya, monggo gitu ya. Next. Nah ini Mbak, nanti mulai habis itu cobain ke menit ketiga ya, 3 menit gitu biar nggak terlalu lama. Tapi ini di play dulu deh. Nah, jadi ini. Ya Mbak, langsung ke menit ketiga aja Mbak. Sama iklannya ditutup.
Jadi di sini tuh kelihatan nih brand di tahun 2011 tuh Apple itu, ini gambar Apple ya, itu cepet banget growing-nya tuh. Dan habis ini ada Amazon yang menyusul ke atas. Habis ini selesai kok. Ya, nah, ya jangan di next dulu. Jadi baik. Jadi sebenarnya istilah startup itu mulai ngetren itu tadi ya, mulai banyak digital startup yang mampu menggeser di brand-brand global gitu. Yang paling ngetop mungkin Apple gitu ya, yang banyak yang pakai iPhone ya. Mungkin ya, saya sih enggak, soalnya mahal. Jadi Apple terus Google, jelas banget Google pasti banyak yang pakai, Facebook. Nah, sekarang mulai naik itu si Amazon. Kalau tahu Amazon itu mereka nggak cuma e-commerce gitu ya, tapi mereka punya bisnis digital yang sangat keren deh, sangat gede sekarang gitu. Nah, itu yang sekarang tuh mereka mendominasi di papan atas gitu deh, buat brand value-nya gitu. Jadi bahkan brand value Apple sendiri tadi liatin aja sampai miliaran US dollar gitu. Jadi mulai sekitaran awal tahun 2000-an gitu, kalau di Indonesia katanya 2009 itu Bukalapak ini baru mulai gitu ya. Tapi di Amerika udah jauh sebelum itu. Jadi Apple mulai ngerintis itu lebih gede, tapi katanya sih sekitaran awal tahun 2000-an gitu. Jadi mulai ada istilah startup. Kenapa why startup gitu ya? Karena next. Ya, jadi menurut Steve Blank, Steve Blank ini bukan saudaranya Steve Jobs ya, tapi emang beneran nama orang, dan ini dianggap jadi kayak guru gitulah ya, kayak ya dia sudah ngenalin istilah startup dan metodologi-metodologi yang sampai sekarang kita ikutin gitu mazhabnya, walaupun nggak semua setuju gitu ya. Cuman menurut saya sih definisi startup itu kayak yang dibilang Pak Steve itu di situ. Jadi itu sebenarnya organisasi yang terus-menerus gitu nyari model bisnis yang nantinya repeatable dan nantinya akan scalable. Jadi mereka belum jadi company di sisi kanan itu, yang company yang kayak kita kenal sekarang, yang perusahaan mapan banget gitu ya. Jadi startup masih di tahap sebelum transisi ke situ gitu. Jadi walaupun menurut saya kemarin sempat sih ngobrol-ngobrol sama yang teman yang di Gojek gitu ya, dia juga jabatannya udah lumayan tinggi di Gojek.
Tapi juga masih terus-menerus yang melakukannya kayak gini. Jadi terus-menerus nyari gimana sih model bisnis yang repeatable dan scalable tadi. Dan di dalam kotak itu scalable startup itu ada hal-hal yang mereka lakukan hampir tiap hari. Jadi yang kita lakukan di dalam tuh kayak gitu. Jadi kita tuh customer discovery, validation, calon pengguna kita, creation, dan berdasarkan data, feedback, insight, kita akan buat next plan, buat langkah selanjutnya. Dan gitu terus di startup. Dan itu sangat cepat, itu tergantung startupnya. Dan next, itu pakai keyboard. Kecepatan. Iya, satu aja. Lah ini. Jadi proses di dalam startup yang tadi, yang kotak itu tadi, itu disebutnya iterasi. Jadi sebenarnya saya sendiri definisiin sendiri di sini, judul ini tuh dari asumsi saya gitu ya. Startup kita sebutnya adalah the learning company gitu ya. Jadi perusahaan yang belum yang nggak berhenti belajar gitu ya, dan terus-menerus mereka tuh melakukan iterasi gitu. Jadi salah satu ini Sam Altman ini pendiri ya founder dari Y Combinator. Y Combinator tuh kayak induk dari beberapa startup di Silicon Valley yang lumayan kita kenal ya, udah gede-gede gitu ya. Ada yang gede juga, ada yang masih kecil. Tapi dia bilang gini, salah satu hal yang menentukan ya prediktor buat kesuksesan startup itu seberapa sering mereka melakukan iterasi. Iterasi itu proses yang tadi ya di slide sebelumnya, yang mereka terus-menerus nyari gimana sih uh, bisnis model atau ya model yang kita harus ikutin untuk nantinya akan repeatable dan scalable gitu. Jadi startup tuh saya definisiin sendiri jadi kayak gini, the learning company gitu deh. Oke, lanjut Mbak. Kalau ya ini contohnya, jadi di startup tuh ada banyak banget pembelajaran ya. Ini salah satu contoh aja yang bisa di-share di sini. Jadi ini tuh sebutannya storyboard. Di sini mungkin teman-teman yang bergerak di bidang UI, UX gitu ya, user interface dan user experience, atau tim product management akan familiar dengan hal ini. Jadi storyboard ini contohnya adalah kita bikin cerita gitu ya. Cerita seolah-olah calon pengguna atau calon target market ya, target pengguna di startup kita itu kayak gimana sih keadaan mereka yang mau pakai menggunakan startup kita tuh. Contohnya ini di sini kasusnya adalah di itu kotak nomor 1 ya, itu ceritanya ini lagi di dalam rumah, terus si anak laki-laki itu lapar gitu ya. Ibu, makanannya habis Bu, terus ibunya bilang, wah kayaknya harus ke tukang sayur nih. Nah, terus diskusi dulu sama si bapaknya. Di next ya, yang kedua, butuh ke tukang sayur enggak? Kenapa enggak delivery aja? Di slide ketiga, itu ada mulai ini masuk gitu si startupnya itu. Jadi di bapaknya itu nyaranin, kita bisa loh beli sayuran gitu ya lewat aplikasi ini. Terus di aplikasi itu juga ada gambarnya. Ternyata oh yang nganterin itu ternyata nggak cuman kayak sekarang ya GoFood gitu ya, pakai GrabFood, pakai motor. Ternyata tuh bisa tuh naik sepeda ontel ya. Itu bisa. Terus di yang nomor 5 ini lebih keren lagi. Ternyata yang orang yang nganterin, yang abang-abang yang nganterin itu juga bisa pakai ini runner, jadi dia juga bisa lari jalan nganterin sayurannya gitu ya. Jadi terus kita juga di yang keenam, ternyata kita juga selain mesen sayur-sayuran mentah, kalau males masak bisa juga loh pesan makanan gitu. Terus di yang kotak ketujuh ceritanya udah pesen terus yang nganterin udah nyampe rumah gitu lah, udah pesan, udah diambil barangnya terus dianterin, terus wah semua barang udah dianterin
dengan selamat gitu ya ke rumah gitu. Dan yang terakhir ya everybody happy. Gitu. Jadi ini contoh storyboard ini penting banget buat kita di startup tuh tadi sekali lagi pembelajaran mengenalin customer kita gitu, pengguna kita. Salah satu case-nya adalah keluarga kayak gini. Nah, ini tuh nanti akan jadi bahan ya buat next slide. Buat next slide gitu. Jadi next di sini pakai keyboard bisa Mbak. Jadi setelah ini tuh dari bahan-bahan yang kita dapat tadi pembelajaran insights mengenai user, maaf ada susu murni lewat. Jadi kita tuh gunakan input itu gitu ya buat tadi merealisasikannya. Jadi sekarang mulai masuk nih teknologi gitu sih. Teknologi itu apa gitu. Terus hubungannya apa sih gitu dengan startup yang tadi mereka punya banyak ide dan belajar terus dengan teknologi ini gitu ya. Next. Ini langsung aja contoh-contoh startups. Jadi di sini tuh saya ambil contoh startups nih 2020 ya Juli. Ini ide-ide startups kompetisi dari Stanford University. Itu kampusnya mau di Ayunda bukan ya? Jadi di Stanford itu ada kompetisi startups dan mereka punya ide-ide dan itu di-share gitu dan bagus-bagus sih. Jadi di sini ada 2 ide gitu ya. Contohnya si anti-COVID AI itu, jadi itu adalah aplikasi buat ngecek gitu ya. Kalian ini enggak apa ya, OTG gitu, kena COVID atau enggak. Dan itu mock up mereka gitu. Di desain awal mereka kayak gitu aplikasinya. Mungkin belum jadi karena emang baru banget gitu, baru banget presentasi gitu lah. Ini yang kedua Florence Health itu kayak yang screenshot yang ada emojinya itu. Jadi itu tuh aplikasi buat ini apa memantau pasien-pasien yang punya apa sih heart failure itu saya juga nggak ngerti ya medisnya tapi kayaknya ya sakit jantung mungkin ya dan itu dipantau biar nggak terlambat gitu penanganannya. Jadi ini mereka kasih di sisi teknologi mereka tuh kayak gini gitu uh, rancangannya. Terus next ada lagi. Nah startup ini namanya Menggolengo. Menggolengo ini startup juga tujuannya tuh membantu bisnis-bisnis ya UKM gitu ya buat buka lagi gitu ya beroperasional lagi di masa pandemi. Jadi kalau lihat di situ aplikasinya itu yang mereka fasilitasi adalah orang-orang tuh bisa chat sama si yang tokonya gitu, pihak tokonya gitu. Terus mereka bisa search juga toko-toko yang mereka ingin kunjungi gitu ya. Gimana, terus dapat info lagi juga, misal, oh iya, bukan info itu booking kayaknya, itu mereka bisa booking mau datang jam berapa gitu ke tokonya, entah ya mungkin ambil pesanannya atau gimana gitu ya. Jadi, nah mereka dengan idenya adalah buat membantu UMKM atau ya kalau di Amerika sebutannya mom and pop store gitu ya, buat buka lagi gitu di era-era pandemi. Jadi ini idenya kayak gini. Gitu deh. Next. Ya, oke. Jadi sebenarnya balik lagi tadi hubungannya apa sih startup sama teknologi gitu ya. Sebenarnya sih nggak usah dijawab udah ketahuan. Jadi tapi ini biar lebih jelas. Jadi ini namanya ada bisnis model canvas tapi maaf kalau keliru terserah ada yang lain nyebutnya beda mungkin ya tapi di sini adalah hal-hal yang harus disiapkan kayak untuk validasi ide sebuah startup. Jadi kalau nanti kalian para peserta ingin ya punya ide startup tuh ada baiknya gitu ngikutin struktur ini karena ini bantu banget tuh. Jadi
Ada key partners, key activities, key resources, value propositions, apa yang akan ditawarkan, customer relationship, channels, customer segments, cost, dan revenue. Nah, ini tuh biasanya kalau di venture-venture ya, yang venture capital, yang pendanaan gitu-gitu, ini tuh ditanya gitu dan akan selalu diimprove dengan tadi hasil pembelajaran. Misal kita interview nih calon pengguna usia segini-segini, keluarga atau belum berkeluarga, memvalidasi ide kita yang di board ini gitu. Tapi karena ini case-nya adalah hubungan startup dan teknologi, di sini kita lihat di key resources itu, di key resources ya sebenarnya itu teknologi itu hampir masuk tuh di situ gitu, pasti hampir semua teknologi dimasukin di sini. Jadi yang mereka andelin gitu ya, salah satu yang mereka andalkan tuh software developers ya, atau teknologi di situ. Dan ujungnya pasti tetap masuk ke cost juga karena kita butuh sistem development dan maintenance gitu. Jadi hampir di semua model startup yang saya tahu ya, ini model Canvas kayak giniannya itu pasti ada teknologinya gitu deh gitu. Karena ya kalau mungkin dijelasin lebih panjang lebar, karena mereka tuh ngincernya skalanya tadi, scalability-nya tuh skalanya lumayan gede, dan kalau nggak pakai teknologi ya bisa tercapai tapi agak lama gitu, lama banget mungkin malah gitu deh. Jadi next mungkin lebih jelas ini case yang tadi yang Florence Health ya, startup yang buat penderita sakit jantung tadi. Nah, ini mungkin lebih jelas. Jadi teknologi letaknya di mana? Di tengah situ, di channel itu gitu. Ini case-nya adalah startup namanya Memlove. Memlove itu jadi dia tuh menawarkan terapi gitu ya buat, ini juga masih tahap ide kayaknya di Amerika tadi, di Stanford itu dia tuh nawarin terapi buat orang-orang yang ditinggalkan meninggal gitu ya sama orang yang disayangin gitu ya, atau ya keluarga atau gitu. Jadi mereka punya service yang mereka tawarkan tuh berupa tadi layanan buat bantu support itu orang-orang yang yang ditinggalkan gitu ya. Dan teknologi di situ macam-macam nih bentuknya. Ada dedicated site atau website yang kita sebut itu. Terus App Store itu aplikasi. Ada sosial media, dan itu sebenarnya juga teknologi juga. Dan itu kita bisa ada ilmunya sendiri ya, mungkin namanya digital marketing, teman-teman kepoin nggak apa-apa tuh. Terus yang support groups ini lebih ke nggak harus teknologi banget, tapi komunitas ini teh. Terus ini juga entah nih center mungkin kayak pusat ini terapi dan klinik, jadi klinik ya klinik secara fisik gitu. Tapi teknologi itu ada di tengah-tengah channel untuk si startupnya itu sendiri berhubungan dengan usernya gitu. Sebenarnya nggak ada teknologi juga bisa, tapi ya tadi balik lagi mungkin goals yang mereka capai itu lebih cepat gitu ya tercapai kalau dengan ada teknologi gitu. Gini, jadi ini benar-benar real case ya, di kayaknya hampir di semua startup, Gojek gitu ya kelihatan banget ya, yang di tengah teknologi gitu ya. Grab, Uber, ya kalau di Indonesia apalagi ya, Ruang Guru mungkin ya tahu itu yang di tengah juga teknologi gitu untuk channelnya gitu. Jadi next. Ya, jadi teknologi itu akan selalu krusial gitu karena dia tuh emang essential part itu di tengah-tengah itu. Semua ide-ide tadi itu menurut saya sih, karena saya juga orang teknologi ya, jadi susah gitu ya untuk terwujud, dan susah dan lama untuk terwujud kalau tanpa teknologi. Jadi ide-ide kalian tuh masukin buat input ke situ, tapi tetap bakal butuh teknologi untuk merealisasikannya gitu. Nah, next selanjutnya kita ngenalin di tim teknologi sendiri. Jadi tim teknologi itu sebenarnya kayak gimana ya? Jadi di sini ada kita memahami makhluk misterius ini. Oke, silakan di play, Mbak.
The mysterious life of developers has been incomprehensible for a long time, until now. This is one of the most common species of developer. This is the cliché developer, which can be spotted by the conference t-shirt and the pale skin. The main source of nutrition is a black carbonated liquid which is devoured in a large quantity. This separates him from the more rare hipster developer observed here. This species only drinks warm liquids based on expensive spices and beans, and its only tool is a so-called Macintosh. The hipster developer will often refuse to work with tasks such as SQL databases or Java. Notice how this specimen also makes use of the trackpad attached to his portable Macintosh. For many individuals in the herd, it is considered prestigious to not utilize this unit at all. The herd all work together towards a common goal, a goal set by the project owner. When the project owner is present, the developers often hide digital images of cats from their screens. The mere presence of the project owner implies danger to the herd, and their suspicion is justified. The developers are now rushing to find the problem. Everyone wants to be first. This one seems to have a fix ready. If he can be the one to first push to Git version control, he will be the hero of the day. Oh, seems like another one fixed it as well. And he pushed first. Fascinating. Victory. This developer has gained the approval of the herd and can go to lunch with a smile on his face. Cantega. Jadi sebenarnya tim teknologi itu kayak gitu ya, kita sehari-hari itu kumpulan isinya tuh orang-orang misterius dan unik, tadi disebut software developer atau software engineer. Jadi ya kerjanya kayak gitu. Banyaknya selain fixing bugs, kayak tadi ada bugs kita fix, kita juga mendevelop tadi realisasi fitur atau aplikasi yang kalian akan, atau solusi yang kalian bawa ke user. Jadi kayak gitu deh, duduknya juga ya mirip-mirip gitu. Jadi tiap hari kayak gitu, jadi ada tim produk atau project gitu yang akan breakdown task untuk kita kerjakan sebagai tim tech gitu. Next. Nah, ini kalau lebih jelas pembagian tim, saya kasih ini sederhana aja ya. Jadi itu juga gambarnya gambar sendiri. Jadi kalau ada yang dengar, ada front end, ada back end, ada mobile, ada UI UX. Mungkin sekarang lagi ngetop juga ada data science gitu ya. Itu tim teknologi yang pakai role dan responsibility yang ngetrend di startup saat ini. Jadi emang beda-beda gitu job desk-nya dan dipecah-pecah. Jadi berdasarkan ya keahlian dan ilmunya juga beda. Jadi back end di situ, yang di tengahnya itu back end, dia kan komunikasi ke front end. Front end ada yang web dan mobile. Tapi yang komunikasi yang mereka pakai protokol komunikasi itu namanya API, itu Application Programming Interface. Dan mereka semua tuh berdasar kerjanya, referensi atau panduan patokannya tuh dari tim UI UX tadi yang bikin storyboard, bikin desain aplikasi, dan mereka
mewujudkan tadi desain dari sekedar sketsa itu menjadi aplikasi yang bisa diklik, bisa dilihat. Pertama sih bisa dilihat dengan enak gitu ya, dengan enak mata, itu urusannya front end. Jadi pewarnaan, bentuk tombol yang diklik gitu ya, itu layout, itu semua front end web dan mobile. Tapi untuk data yang diambil dan untuk kehandalan server, infrastruktur itu ada di back end dan ya di DevOps dan infra. Jadi gitulah timnya. Kalau mau lihat di situ ada linknya, nanti mungkin bisa di-share ya Mas Iqbal itu slide-nya gitu. Jadi kalau yang mau baca ada di situ, saya pernah nulis sedikit artikelnya. Gimana cara membentuk tim teknologi dari awal. Oke, next. Udah habis ternyata. Jadi ya maaf mungkin kalau kecepatan, karena memang ya sebenarnya buat mancing aja diskusi. Jadi tadi ya intinya ini aja sih rangkuman. Yang pertama startup itu tadi yang learning company gitu ya, menurut saya sendiri itu learning company. Mereka terus-terusan iterasi, bahkan beberapa startup sampai mungkin ganti bisnis model juga ada gitu ya. Di Gojek juga ada tuh yang tutup kan gara-gara pandemi ini, yang Go Massage kalau nggak salah, yang itu tutup satu divisi karena ya terus-terusan harus diiterasi gitu. Terus startup sangat terkait dengan teknologi ya, iyalah, karena teknologi yang bantu startup tuh itu tadi tumbuh dan hidup. Dan yang itu tadi tim teknologi itu orang-orangnya disebutnya bisa ada engineers, ada developers, dan kalau diperdalam itu kebetulan kemarin juga saya baru ikutan ini webinar juga dengan CTO-nya Dana, ternyata orang ITS juga. Saya baru kenal. Jadi Pak Norman Sasono namanya, dia cerita kalau developer sendiri kita tuh sebutannya kerjaannya adalah kreatif inventif. Jadi itu bukan kerjaan yang administratif dan repetitif. Jadi kita banyaknya ngerjakan sesuatu yang butuh pemikiran kreatif dan cari cara untuk menuju ke solusi tadi, entah fixing bugs atau implement features gitu. Kita harus mengolah caranya gitu ya, menemukan proses kreativitas itu di dalam. Kita hampir tiap hari kerjaan kayak gitu. Jadi banyak banget deh yang harus ini jadi kayak kita ibaratnya craftsmanship ya. Jadi kita bikin teknologi, bikin aplikasi itu nggak bisa dicepetin. Misal tiga orang gitu ya, kalau misal kita mindahin barang 3 orang bakal lebih cepat jadi. Tapi kalau di tim developer, tim tech itu belum tentu gitu. Karena ya tadi butuh inspirasi gitu deh kerjanya. mungkin itu kembali ke Mas Iqbal ya. Mungkin udah habis soalnya di sini udah nggak ada deh materi. Udah diskusi dan tanya jawab aja gitu kalau dari saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wando yang materi. Sorry kalau kelamaan. Oh enggak, ini masih banyak waktunya sebenarnya. Loh. 20 menit kalau mau tambahkan. Siap-siap. Ya, oke, bagi para peserta yang ingin bertanya boleh lewat kolom komentar atau boleh langsung bertanya secara langsung dengan Mas Wando, Pak Wando Putro ini ya. Kalau belum, oh ini sudah ada ya. Sudah ada yang tanya ini Mas di kolom komentar ya. Dari Ami. Atau Ami ingin bertanya secara langsung juga boleh lewat kolom komentar. Oke, mungkin saya bacakan saja ya. Untuk membuat startup, wah ini sudah mau membuat startup ya. Perlu biaya berapa ya? Dan mencari tim developer untuk membuat startup, apakah ada perusahaannya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu ini, Mas. Oh iya. Iya balik. Oh makasih. Siapa ini? Ami ya yang nanya. Ya jadi tadi ya sebenarnya teknologi emang penting banget tadi sih buat startup, dan tergantung ide atau solusi yang kalian punya gitu ya, pengen bikin startup kayak gimana, terus skalanya kayak gimana dulu gitu ya. Dulu kalau waktu awal-awalnya startup sebelumnya gitu,
kita bikin juga dari nol gitu. Terus karena target penggunanya juga lumayan gede, jadi langsung membentuk tim yang orangnya waktu itu 7 orang. Dan itu kita handle sekitaran daily active users untuk Scooters itu sekitar berapa ya? 2000-an mungkin ya. 2000 atau 2000 daily active users. Jadi ya tergantung targetnya. Tadi idenya juga si Ami ya. Jadi biaya itu mah relatif gitu. Jadi kalau ini yang esensial di depan startup, mungkin bisa balik ke slide yang tadi Mbak, yang bisnis model Canvas tadi. Nah, yang sebelah ini nih. Yang Florence Health kanan-kanan 2 slide lagi. 1, 2, enggak 2 sih. Satu lagi. Nah, stop. Yang tadi yang sebelum ini. Nah, ini nih Florence Health. Nah, ini mending yang di sininya dulu sih. Kami kalau menurut saya ya, karena nanti kalau kalian tuh punya di sini emang solusi yang bagus gitu ya dan scalable, menurut saya sih biaya itu nanti justru kemungkinan ya ada orang yang mau biayain gitu karena emang ide kalian tuh solusi yang dibutuhin gitu ya. Jadi investor ada beberapa, saya juga join di grup investor gitulah ya, mereka tuh justru nyari ide yang inovatif gitu ya dan solutif gitu. Jadi sebenarnya biaya berapa tadi relatif tergantung apa sih kalian punya ide dan permasalahan apa yang mau di-solve. Dan kalau mau nyari developer sebenarnya sih ya nggak harus ada perusahaan yang nyariin, banyak juga sih kayak headhunter gitu-gitu. Tapi biasa di sana juga mahal karena ya harganya profesional. Tapi kalau emang butuh bantuan ya saya sama teman-teman bukan promosi, jadi kita tuh punya komunitas sama kayak di sini gitu, kayak di komunitas yang kalian ya ke Inggris, Mata Garuda juga tuh orang-orang, tapi kita fokusnya ke para teknologi makers gitulah, jadi para developers, intinya itu teman-teman dulu ya di kantor dulu saya kumpulin. Jadi kita ya insya Allah siap membantu, tapi kalau kita bantu mungkin skalanya nggak akan gede langsung karena tadi kita mungkin bikinnya yang basic dulu ya, MVP istilahnya most valuable apa minimum viable product. Jadi itu MVP itu teknologi yang paling simple yang bisa buat buktiin konsep atau solusi yang kalian ajukan di sini tuh jalan atau enggak. Jadi bikin MVP dulu mungkin enggak terlalu mahal juga, bahkan bisa sampai free bisa juga gitu. Karena intinya buat ngetes. Jadi itu adalah aplikasi tapi versi sangat simple gitu lah, itu bisa nggak terlalu mahal gitu dan nggak butuh tim yang banyak gitu. Gitu sih mungkin jawabannya. Jadi maaf ya kalau nggak jawab berupa nominal atau gitu. Ya, tapi insya Allah kita siap bantuin kalau emang ada yang mau dibantuin nyari developer, nyari ya team of developer, ya insya Allah kita ada teman-teman juga yang siap bantu gitu sih. Enggak promosi punten. Kasih. Oke, mungkin itu jawaban dari Pak Wando ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ami ini ya. Oh ya, Mas Wando mungkin bisa dijelaskan itu prosedurnya bagaimana ya, mungkin kalau misalnya ingin meminta bantuan di timnya Mas Wando atau bekerja sama atau gimana. Oh Mungkin iya nggak bisa. apa, langsung kontak aja jadi. Jadi sih ya kita kadang kita tuh ya kita kan orang-orang teknologi ya, jadi kalau baru mungkin tahap ide gitu, kadang untuk nerjemahin ke teknologi itu agak panjang gitu ya. Jadi kalau saya tadi ini tuh bantu banget si bisnis Canvas analisis ini. Nah nanti pasti kita bantuin tadi ada metodologinya gitu ya buat breakdown gimana sih UI UX inginnya. Tapi intinya sih langsung kontak aja gitu, nggak apa-apa.
sama saya punya ide nih gitu gimana implementasinya ya saya sharing yang saya bisa sih gitu. Oh ya Itu ini itu kalau dipelajari ya satu jurusan sendiri gitu lah ya. iya. Sampai bikin semua gitu. Iya, ini ada pertanyaan yang sama juga dari Mas Abdul Halim Mahmud. Apakah kita bisa gabung ke dalam komunitas tadi, Mas? Bagaimana caranya? Gitu. Wah iya, aduh jadi promo. Jadi masih Nggak kecil apa-apa. ya komunitasnya sekarang namanya Rumah IoT. Itu ada ya linknya Telegramnya. Mungkin nanti saya kasih ke Mas Ivan ya Mas moderator. Oh ya, nanti saya... Nanti bisa di-share ke rekan-rekan semua. Baru punyanya baru Telegram, kayaknya nggak belum ada channel-channel yang lain. Tapi ya di situ Insya Allah kita lumayan ini sih selain ya webinar juga terus kebayang ke depan tuh sharing-sharing ini juga sih kayak tadi ada temen yang mau dibantu untuk project atau startup apa gitu gitu sih yang saya soalnya di situ banyak kan ya dulu teman-teman di kantor yang dulu sampai sekarang masih silaturahmi gitu ya udah ada senior-senior gitu suhu-suhu lah ya. Bisa dimintain tolong gitu buat apa ngasih entah teknis banget bisa juga atau kalian ingin nanya-nanya dari basic juga nggak apa jadi ya sampai sekarang sih baru ada channel telegramnya nanti saya kasih ke moderator gitu ya linknya. Oh ya. Oh ya, itu yang Kasih harus siapa tadi Mas Abdul Halim Mahmud. Abdul Halim ya. Iya iya Mas gimana. Itu kalau yang gabung itu harus developer atau kita yang baru belajar gitu ya? Atau memang Iya aslinya nggak harus karena kita tuh kepinginnya sih justru ya kan kita ya saya sama teman-teman kan emang ya dari kuliah gitu ya di teknik informatika terus kerja juga sampai sekarang masih teknis banget gitu. Nah itu ya wajar gitu. Tapi kita punya spiritnya tuh pingin ini sih pingin ya buat semua penggiat gitu ya. Jadi apa ya sebutannya kayaknya penggiat nggak harus pelaku pelaku banget gitu. Jadi kalian yang pingin kepo gitu ya, pingin kepo di teknologi gitu ya nggak apa join aja gitu. Nanti di situ banyak belajar. Contoh-contoh nih off the record. Jadi ada temen yang lulusannya tuh apa ya ekonomi kalau nggak salah. Tapi dia semangat gitu belajar gitu. Terus senangnya buat aplikasi tapi berupa game ya. Jadi sekarang kan banyak game kayak Among Us gitu. Dan sekarang si ini masnya senior sih aslinya. Jadi si masnya itu kerja di perusahaan game di Polandia gitu. Nah itu ya padahal backgroundnya juga ekonomi gitu ya, bukan teknis banget. Tapi ya kita juga ingin banget sih mungkin masnya nanti itu share gitu ya ke kita gimana di sana. Jadi ya gabung aja intinya nggak terbatas ke dari yang benar-benar pelaku tapi ke penggiat ini teknologi gitu monggo nggak apa-apa gitu. jadi nggak harus developer ya, misalnya pemula yang belum tahu terus pengen belajar bagaimana atau programmer startup itu bisa gabung juga ya, Mas? Iya nggak harus kerja di startup juga nggak harus udah pernah ngoding atau ya nggak harus developer udah senior pemula nggak apa-apa yang masih ingin kepo teknologi terbaru gitu ya nggak apa-apa gabung aja. Ini ada pertanyaan lagi nih. Izin Iya bertanya wah siap. Elviona ya. Izin bertanya, lebih utama mematahkan plan untuk membangun startup, terus membuat prototipe dulu, atau membangunnya bersama tim. Jadi mungkin ini sudah ada basic programming juga, jadi mungkin mau membuat dulu atau membangun tim dulu. Lebih utama yang mana dulu, Mas? Ini mungkin bisa dibantu dijawab. Iya sebenarnya beda-beda ya waktu dulu tuh nggak sengaja gitu yang startup sebelumnya maaf jadi cerita curhat jadi saya ketemu sama founder yang startup sebelumnya itu karena waktu itu saya kerja di investor gitu ya di investor startup
terus ketemu temen LPDP juga yang founder. Nah itu dia propose idenya gitu, dan akhirnya saya ditunjuk untuk jadi timnya gitu, bantuin ngebentuk tim teknologi dari awal gitu sama masnya gitu. Nah itu jadi sebenarnya jalannya sih beda-beda, tapi kalau nanti kalian tadi balik lagi ya, kalau ke solusinya, target marketnya di bisnis model Canvas ini gede gitu, mungkin gede banget, misalnya kayak ruang guru solusinya adalah tadi pembelajaran online gitu, mungkin ya pemerataan edukasi ya itu ya kali ya visi misinya, dan itu gede banget gitu, dan itu emang butuh tim gitu ya. Kalau menurut saya sih tadi sih, kalau ada plan nggak harus matang-matang banget ya, dibikin aja dulu, terus habis itu untuk yang step selanjutnya tadi ya prototype gitu-gitu tuh eh, lebih, menurut saya sih lebih banyak masukan dari banyak orang tuh lebih lebih bagus ya. Jadi kalau kita sendiri masih sendirian gitu, terus ya nggak apa-apa sih kalau bikin sendiri buat itu, tapi nanti kalau nemu tim atau ada temen yang mau bantu gitu ya tanyain gitu masukannya kayak gimana, soalnya kadang kalau sendirian ya kayaknya udah bagus gitu ya, ternyata begitu di review orang beda gitu, ada yang masukan lagi, oh iya kenapa nggak gini lah gitu. Jadi yang pertama sih nggak usah mateng-mateng, nggak apa-apa, tapi ya kalau ada dikit-dikit lah ya coret-coretannya gitu, ya nggak apa-apa, bagus banget. Nanti suatu saat siapa tahu ya kalian ketemu nggak sengaja kayak saya sama temen yang dulu tuh ketemu di kantor, ternyata ya tadi kita lanjut akhirnya jalan gitu startupnya, di invest oleh investor itu, dan jalan sampai sekarang ya masih jalan yang Scooters. Dan yang sekarang juga toko distributor ini lebih nggak sengaja lagi, waktu dulu di Jakarta saya ketemu sama tim foundernya, mereka bilang mau membuat tim di Bandung, dan saya sekarang kerja full time di sini, bikin tim di Bandung dari awal sampai sekarang udah setahun lebih. Dan ya kita tim teknologi di Bandung tambah banyak sih orangnya sekarang, hampir lebih dari ya 15-an orang gitu di Bandung. Gitu, dulunya dari dikit banget sih, baru 2 atau 3 gitu di Bandungnya. Gitu, tapi nggak sengaja gitu ya, nanti ketemu orang yang tepat, entah dia yang punya dana atau dia yang bisa nambahin ide ke kalian gitu ya, lebih matengin tadi idenya. Tapi yang pertama ya mulai dulu aja gitu, kalau emang ada ide cobain konsultasi ke teman yang bisa dipercaya, nggak usah takut ide itu dicuri, menurut saya pribadi. Jadi nggak usah takut dicuri, karena ide itu ya banyak gitu ya, tapi yang setiap orang kan unik gitu buat implementasinya, nanti buat pendekatannya gitu ke realisasinya itu beda-beda gitu tiap orang, jadi nggak usah takut gitu ya. Di Gojek juga ini banyak kan ojek online, tapi kan nantinya beda gitu implementasinya gitu, voucher ada yang promo apa itu teknis banget lah, nanti bisa dibahas. Tapi yang penting itu tadi, kalau mulai kalian tulisin gitu ya, ditulis kayak gimana idenya, terus konsultasiin ya, ngobrol-ngobrol aja sama temen atau orang yang bisa dipercaya gitu, terus nanti kan ada masukan gitu dari situ ya, terus di follow up gitu, mungkin temennya punya kenalan gitu, aku punya kenalan ini kayaknya bisa bantu ini gitu ya, mungkin nah dari situ ya, dari silaturahmi gitu nanti bertahap bisa gitu, insya Allah gitu sih. Tapi mulai dulu aja gitu, pertanyaannya dari siapa tadi, Elviona gitu. Ya, Elvion. Wah ya itu paling. Ya, ya Pak. Karena tentunya kalau orang kan ada yang jago front end, terus back end gitu ya. Kalau harus semua bisa sendiri gitu enggak, untuk sesuatu yang besar itu akan susah ya. Jadi kita harus juga butuh tim untuk membangun gitu ya. Benar-benar Mas, itu kedepannya pasti bakal butuh tim. Tapi kalau tadi masih di tahap awal untuk bikin prototipe atau MVP, tadi istilahnya minimum viable product, mungkin
bisa gitu belajar, nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk level pengguna kayak yang Gojek kemarin itu interview ya, saya sempat interview sama yaitu orang Gojek, bilangnya untuk transaksi harian itu 5 juta pengguna gitu buat transaksi ya GoPay gitu kalinya, itu 5 juta transaksi gitu per hari. Nah itu nggak bisa di-handle sendiri karena ya banyak yang harus diurusin, dan spesialisasi yang disebutin tadi Mas Ivan tuh akhirnya emang harus kayak gitu gitu. Tapi untuk langkah awal ya nggak usah takut, mau coba sendiri, bikin prototipe sendiri, terus tadi sharing temen, lihat feedbacknya kayak gimana gitu, nggak apa-apa gitu sih. Iya. Oh iya Mas, ini untuk misalnya yang pengen belajar web developer kan, misalnya itu bukan web ya, buat startup ini loh. Biasanya bahasa-bahasa pemrograman apa ya yang sering digunakan gitu kan? Ketika kita ingin belajar hal baru gitu misalnya. Itu biasanya apa bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk apps developer ini gitu? Karena ya maksud izin jawab. Jadi karena kita kan kebanyakan orang Jawa ya, jadi pakainya JavaScript. sorry. Jadi, tapi beneran ini JavaScript emang lagi ini banget gitu ya, lagi banyak banget gitu, lagi ngetren lagi, dan dia juga hybrid gitu ya, multi platform, bisa buat website, bisa buat aplikasi yang hybrid. Kalau kalian uh, pingin tadi bikin website sama aplikasi gitu, nah itu belajarnya JavaScript, dan JavaScript macam-macam frameworknya. Misal ada React, React.js, Vue.js, tapi intinya sih sama, belajarnya itu JavaScript gitu ya. Kalau itu tadi yang nggak khusus gitu, nggak khusus web atau nggak khusus aplikasi. Tapi kalau spesialis, kalian pengen spesialis di mobile aplikasi yang Android, belajarnya Java, Java doang. Jadi itu Java emang bahasa natifnya Android, dan itu performanya, kalau ya kita ngomong performa, karena di kantor udah pernah nyobain yang JavaScript kan, itu aslinya web yang dibungkus dan ditaruh di Android gitu kan. Dengan yang bahasa natif Android itu Beda gitu ya. lebih kencang pakai Java gitu buat performa di user. Akhirnya pindah ke Java. Terus kalau yang pakai iPhone, beda lagi bahasanya, namanya Swift. Jadi saya juga nggak Superman ya, nggak bisa semua, cuman ya tahu dikit-dikit itu. Jadi Swift ini basicnya agak-agak mirip, ya agak-agak mirip Java lah ya ini. Tapi lebih keren sih, maksudnya lebih, Apple emang nyiapin infrastruktur buat development-nya itu ini banget It's gitu, 11 disiapin hours. banget, dan tools-toolsnya banyak gitu. Jadi kalau mau yang spesifik mobile dan iOS atau iPhone, belajarnya Swift. Tapi kalau yang tadi yang semua JavaScript, itu worth it banget lah dipelajarin. Kalau mau spesifik Android, ya belajar Java tadi. Java Gitu murni mungkin. ya. Ya Java, tapi Java yang buat Android Mas ada ya, ya tapi sama sih, basicnya tetap Java yang murni itu. Nanti Java Android beda-beda tipis lah gitu. Kalau framework Mas, biasanya framework kita kan kalau yang awam itu kan kalau buat yang murni ya, Java murni atau apa itu kan agak kesusahan ya. Kayak misalnya framework yang kalau web ya kayak misal CodeIgniter gitu ya. Kalau untuk apps itu ada nggak misalnya framework gitu yang bisa kita Ada. pakai? Salah satunya itu yang di Android ya Kotlin, pakainya Kotlin. Kotlin. Kotlin itu modifikasi dari Java, tapi udah berupa framework. Jadi framework itu kayak itu tadi sih. Kita tuh sudah punya step by step yang harus diikutin. Misal mau bikin window bukan jendela, tapi window menu aplikasi ini. Nah itu ada langkah-langkah yang harus diikutin. Nah itu di framework itu sudah disediakan. Itu ada Kotlin. Kalau di backend sendiri ya lebih banyak lagi di backend ya, ada Laravel, ada
Node.js. Kalau JavaScript juga bisa dipakai di back-end. Kalau yang nggak terlalu suka ngedesain, ngelihat warna-warna ya, mungkin mending ke back-end kalau lebih senang interaksi sama data. Kalau di front end banyaknya itu harus mikirin ini yang saya bikin tuh user friendly nggak gitu, UI-nya gitu atau warnanya nggak bikin sakit mata nggak ya, lihat lah itu. Kalau kalian seneng kayak gitu nge slicing, istilahnya itu slicing ya, nerjemahin dari desain statis ke website atau aplikasi, itu slicing istilahnya, itu di front end. Tapi kalau yang nggak berkaitan sama tampilan atau ke data, back end tadi sih ya bisa back end tadi pakai Laravel frameworknya, atau yang Node.js. Node.js juga macam-macam, tapi ya Node.js biasa aja ini cukup sih. Itu gitu. Kalau yang di front end sendiri frameworknya front end web ya banyak sih. Ada Vue.js, tadi React.js, itu juga framework yang bisa diikuti. Kalau yang web itu yang lama kan ada Code Igniter ya. Saya sudah lama nggak ngikutin. Sebenarnya saya dulu itu juga pernah belajar web sedikit-sedikit ya. Tapi kalau sekarang yang untuk developer yang web itu yang frameworknya yang paling apa ya namanya, banyak diminati apa ya misalnya? Mudah gitu. Wah, Code Igniter iya ada di kantor juga, ada yang masih web masih Masih ya pakai Pak? Code Igniter. Iya, tapi kalau di setahu saya di ikut-ikut di komunitas gitu kan, di Indonesia yang ngetop tuh Vue.js ya. Vue.js itu lumayan ngetop di Indonesia. Kalau dulu ada AngularJS juga di Indonesia masih lumayan ngetop. Sama React.js ini yang bikin frameworknya kan si Facebook. Jadi ya lumayan inilah, supportnya tuh lumayan keren gitu. Jadi itu yang bikin salah satu ini sih kita milih framework itu juga, karena kan ada backingannya ya dari Facebook dan nggak disupport gitu ya. Kalau kita ada nemu-nemu isu-isu atau yang bikin nggak stabil, itu akan ada supportnya gitu selain dari komunitasnya. Tapi kalau yang lain tadi AngularJS, Vue.js itu komunitas dan masih banyak banget gitu di Indonesia dan seluruh dunia yang support gitu. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, mungkin boleh yang pengen bertanya, monggo silakan lewat kolom komentar atau bisa raise hand, angkat tangan, bisa saya bertanya secara langsung, boleh. Oh iya Mas, itu nanti linknya kan ada di Mas Oh, Ivan ya, nanti bisa iya, di-share. oke, saya share. Monggo. Nah, ini link materinya sudah saya share juga. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sepertinya belum ada. Kalau itu dari saya aja yang tanya ya. Tadi kan ada banyak bahasa ya, Mas. Nah, itu kan kalau misalnya kita pengen belajar, itu ada website yang gampang untuk kita kunjungi nggak misalnya? Misalnya kita pengen coba buat prototipe. Karena kita kalau buat tim kan takut kalau misalnya apa, kita coba sendiri dulu gitulah. Pengen belajar, kemudian kita pengen tahu bahasa-bahasa pemrograman yang tadi atau framework itu apakah ada situs-situs atau link-link yang bisa buat kita belajar gitu. Misalnya seperti itu. Ada bisa dibantu mungkin Mas? Iya, iya. Buat belajar sebenarnya yang kursus-kursus online gitu ya, gratis, tapi itu banyaknya tuh bahasa Inggris gitu ya. Terus ya sih, ya nggak apa-apa belajar bahasa Inggris dulu gitu, karena hampir semua resource nanti yang di dunia ini, software developer, di teknologi developer gitu, memang banyak resource yang mending baca aslinya gitu ya. Atau yang Indonesia masih belum banyak gitu orang yang jago gitu ya, yang nerjemahin itu, nggak cuma nerjemahin tapi ngasih contoh, dan itu belum banyak. Mending tadi nggak apa-apa ikut online kayak apa sih,
Oh, udah lama nggak ini juga sih, Udemy mungkin ya, Udemy. Udemy, ya. Itu bisa banyak course yang free juga. Ya, nggak promo juga, ada yang bayar itu lumayan di situ mahal. Tapi ya kalau ada yang style belajarnya seneng kayak gitu ya. Maksudnya ngikutin orang gitu ya di video terus coba sendiri gitu. Tapi mungkin ada juga yang tergantung ya cara belajarnya. Mungkin kayak saya gitu ya, lebih enak kalau ada yang ngajarin. Jadi kadang ini sih butuh istilahnya tuh mentorship gitu ya, atau coach. Nah itu sebenarnya bagus banget tadi kalau kontak di ya kayak komunitas atau punya teman yang bisa jadi coach. Jadi kita hari ini nyoba ini, terus setelah itu direview hasilnya sama si teman. Mungkin bisa kayak gitu sistemnya. Kayak yang saya lakukan di kantor gitu ya, ke teman-teman yang masih junior gitu. Kadang kayak gitu sih, jadi istilahnya mentorship atau coach itu bisa jadi sarana belajar yang bagus gitu. Itu sih tuntutan kerjaan di kantor. Tapi kalau yang tadi di komunitas juga ya ada sih yang beberapa kayak nanyain bisa ini nggak ngajarin ini gitu ya, ya bisa aja sih, nggak apa-apa. Tapi ya tadi balik lagi Mas, mungkin kalau ya belajar itu ya nggak cepet sih, jadi Tapi ya. benar nggak instan gitu ya. Jadi ya selain sabar juga harus ini apa sih, persisten atau apa ya, persisten. Jadi harus ya teguh pendirian apaan ya. Jadi harus tetap semangat gitu buat belajar dan kuasain satu hal itu ya, nggak bisa cepat gitu sih, apalagi di teknologi menurut saya tuh banyak gitu. Iya, Mas, karena kalau cari book itu kadang cuma salah titik atau koma gitu, jadi pusing ya belajar program itu. Kalau misalnya di data science itu kan ada, di keluar topik sebentar, itu kan ada yang aplikasi kayak Orange itu yang drag and drop gitu yang buat aplikasinya atau buat programnya hanya menarik drag and drop gitu, jadi kita nggak ketik kode gitu. Kalau untuk aplikasi Android atau aplikasi tertentu untuk startup itu ada nggak yang misalnya kita hanya drag and drop untuk membuat ya tidak sekedar framework ya. Kalau framework kan masih ngetik ya. Kalau itu kayak drag and drop gitu. Iya, setahu saya ada application builder ya kayak gitu. Pernah nemu, tapi nggak tahu yang bisa dipakai buat level. Ya tergantung tadi, balik lagi kalau untuk level prototype atau mockup tadi ya, yang level MVP-nya gitu, mungkin bisa pakai itu Mas buat drag and drop. Ada sih, saya lupa namanya, buatan MIT kalau nggak salah ininya. Jadi drag and drop terus jadi aplikasi Android gitu ya, lupa namanya. Maaf, Iya. cari dulu. Nah itu ada, tapi kalau buat level startup yang gede ya, buat production level atau buat pengguna yang banyak, itu menurut saya sih nggak recommended, karena apa gitu, karena ya customnya yang susah. Ya. Customnya susah, dan nanti itu banyak yang tadi, banyak hal yang harus dipikirin selain kemudahan ini ya, kemudahan development, tapi kehandalan itu kayak gitu-gitu harus ada sendiri gitu tekniknya buat itu. Dan saya rasa kalau drag and drop belum tentu handal menurut saya, tapi siapa tahu dia nemu yang udah handal ya, ya mau dong di share. Enak gitu kalau ada gitu. Jadi ya ada, saya lupa nama toolsnya, maaf ya, Iya. apa ya. Ya itu mungkin yang pengen cuma belajar dulu buat prototype gitu kan. Terus pakai drag and drop jadi nggak perlu tahu kodenya gitu. Tapi ya mungkin kurang baik untuk nanti level yang lebih besar lagi ya gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, saya cek dulu di kolom komentar ya. Oh ini mah ada yang tanya khusus Inggris ya, di luar topik. Ini bisa langsung kontak Mbak Sari ini untuk yang mau daftar kursus Inggris, bisa ke Go English ya, nanti bisa menghubungi Mbak Sari.
Mungkin bisa di-share nanti linknya mungkin ya. Gitu. Iya. Sambil Ini promo. mungkin kalau boleh Ya ini link yang share info dikit Mas. Jadi di Backcraft itu ya, Badan Industri Kreatif apa ya itu ya. Di tahun 2018 ini ada datanya. Startup di Indonesia itu jumlahnya yang terdaftar ya 992 startup di Indonesia sendiri itu, dan masih paling banyak di Jabodetabek. Tapi Jogja sendiri itu lumayan ya, hampir top skor sih 54 Jogja aja gitu ya, segitu. Gitu, jadi lumayan banyak di Jogja, dan dari 992 startup itu jumlah total yang bekerja di situ gitu ya, itu tenaga kerjanya sekitaran 55.900 orang gitu. Jadi itu 2018 kayak gitu. Entah nih sekarang dengan pandemi ada yang beberapa yang gulung tikar, ada yang buka baru gitu, ada yang justru ngerekrut karyawan gede-gedean juga ada gitu. Dan itu menurut saya sih di startup di Indonesia juga ini banget gitu ya, kalau kalian ada yang tertarik buat nyemplung di dunia startup yang profesional ya, selain bikin startup sendiri juga bisa. Kalau mau nyemplung di dunia profesional ini juga bisa banget gitu, karena banyak gitu yang startup tadi kan basicnya tuh nyari solusi dari permasalahan gitu kan. Kalau di COVID ini ada yang tutup karena solusinya nggak match, ada yang banding setir gitu ya, nyari solusi model yang lain, model bisnis yang lain. Ada juga yang bikin baru model bisnis baru dari awal. Dan ya karena startup itu selalu belajar gitu ya, jadi ya bakal, menurut saya sih bakal akan ada peluangnya sih, masih cukup panjang gitu di dunia startup gitu di Indonesia dan di dunia gitu sih, insya Allah. Jadi kalau yang tertarik karir gitu ya, kerja atau jadi profesional di dunia startup ya silakan banget gitu. Oh ini nama Iya, komunitasnya nama ini. sama link Instagram, Telegram. Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ini ada dari Ini. Pak Slamet Hartanto, ini baru buat project startup. Kalau misalnya pengen diskusi dengan Mas Jiwando, bagaimana prosedurnya gitu ya? Oh iya, monggo itu Mas Ivan, kalau nanti kontaknya di share nggak apa-apa. Jadi itu tadi ada kontak saya ya, monggo di kontak Pak Thomas ya, monggo. Jadi nanti ya diskusi dulu gitu, monggo kalau ada yang bisa dibantu atau minimal tadi yang ngasih Diskusi ya. kalau diskusi kan bisa ada pandangan dari ya, feedback gitu ya dari orang lain gitu, jadi kita bisa tahu gitu. Oke, jadi ini link Telegramnya juga sudah ada, jadi di situ ada komunitas ya, terkait nanti misalnya kalau itu biasanya diskusinya kalau apa namanya, nggak yang stuck. Misalnya kita programming terus ada stuck itu, ada yang diskusi di situ nggak ya, Mas? Oh iya, Atau enggak apa-apa Mas, nanya aja, karena iya ada misal ya di sini tuh sebenarnya nggak terlalu spesifik IoT. Kalau ada yang tahu IoT itu Internet of Things ya, jadi ya. jadi yang ada hardware-nya, software dan ada hardware-nya, tapi nggak terbatas juga karena sebenarnya IoT itu luas banget. Jadi sebenarnya Ya. HP kita tuh device IoT juga, jadi segala sesuatu yang tersambung ke internet itu ya. Dan iya ada yang nanya kayak waktu itu, apa sih sensor yang bagus digunakan buat ini, misal ngukur kedalaman air di tandon, dan itu kita juga ya jawab sesuai pengalaman yang kita punya. Ada ya, kalau yang ya mungkin ada lagi yang teknis saya lupa sih berapa sih ya gitu. Tapi ya kalau di situ kan banyak suhu-suhu ya. Saya sendiri sih masih belum jadi suhu, jadi ya kalau bisa jawab, kalau enggak ya Google dulu nanti bantu jawab. Gitu kali. Ada telepon dari Pak.
Oke, ini masih saya buka ya pertanyaan tadi yang ingin bertanya terkait startup ini atau tanya yang lain boleh juga ya Mas? Boleh. Atau saya mau share screen kalau mungkin biar kebayang gimana sih kerjaannya Oh iya, boleh Mas ini di ada tiap hari gitu ya, kerjaan peminitan. sebagai tim teknologi. Mungkin ini share screen mana ya? Share screen-nya harus milih ya. Sandi TPL. Udah muncul screen sharing-nya ya? Udah muncul belum, Ya, Mas? sudah muncul. Udah. Aduh ya, jadi di sini ini kerjaan contoh aja, kerjaan di kantor ya. Kadang-kadang saya bantu tim front end, kadang juga bantu back end gitu ya. Tapi banyak kan lebih ke mentorship dan coaching gitu ya. Jadi ini contohnya, ini tuh kita punya web front end, web static. Ini sudah jadi ya, ini tinggal di run biar nggak repot. Karena kalau develop ya lumayan. Jadi ini contohnya, ini tuh website sebelum kita deploy ke server ya, codingannya kayak gini yang tadi mungkin ada yang biar kebayang. Ini namanya code ya, coding. Di sini kita handle misal tombol ini diklik ngapain, halaman ini diklik kemana, gitu-gitu lah. Ini di sini bisa kelihatannya. Ini bisa nggak ya dibuka? Kalau ini screen-nya, oh beda ya, screen-nya di pause ya. Hari ini nih saya share lagi jadinya kayak gini. Belum muncul. Ya, Ya, sudah muncul Mas? Sudah muncul ya belum? sudah. Nah, ini contohnya website yang tadi jadinya kayak gini. Ini tuh di run di laptop ya, di lokal, di laptop. Kita nyebutnya lokal. Jadi jadinya kayak gini dan ini full front end, nggak ada back end-nya. Front end artinya ya banyaknya cuman tampilan-tampilan ini aja. Data-data ini kita statik, kita ketik sendiri manual. Kalau ada back end bisa nyediain data-data ini dan lebih dinamis gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gitu sih kerjaannya sehari-hari. Jadi kita mungkin ini kalau website sesimpel ini disebutnya ya tadi lah bisa MVP atau prototype. Tapi tadi kalau buat ini tuh website buat internal tim kita gitu ya, tim distributor. Ini buat menentukan engineering framework, tapi ini buat tim engineer biar tahu mereka tuh sudah sampai level mana gitu ya, buat skill atau craftsmanship di kerjaan itu biar ada ukurannya gitu ya, level 1 level 2 lah. Ngebuild ini full front end dan jadinya kayak gini di server, nanti gini kayak gini deh gitu deh, biar kebayang. Dan ini contoh yang simple gitu, tapi kalau website yang kita buat user yang banyak itu kita nggak bisa, ya tadi nggak bisa sendirian karena ini contoh website yang buat user. Kalau toko distributor sekarang kita punya sekitaran 4 ribuan kalau nggak salah ya user aktif gitu. Dan ini kadang kayak gini kita juga kadang nggak ngerti kenapa kadang lemot gitu ya websitenya. Dan itu beda ilmu yang ngurusin banyak gitu orang, yang ngurusin server sendiri, yang ngurusin tampilan sendiri gitu. Maaf kadang internetnya lemot harus juga.
Ya, karena screen-nya. Ya, kelihatan. Nah, ini yang website yang kita pakai buat level pengguna kita. Dan ini tuh banyak gitu ya timnya, karena kayak gini tuh front end-nya sendiri yang diklik sini, back end yang handle. Untuk menu ini back end-nya beda gitu ya, beda service. Dan ini karena kita tujuannya untuk scalable dan untuk banyak pengguna, kalau harus sendirian bikin skala ini ya susah banget gitu. Ya bisa, tapi susah dan lama gitu. Nah, kalau yang tadi yang level sederhana tadi itu bisa banget dibikin sendiri, yang level mock up ya sebenarnya, atau prototype gitu. Tapi kalau harus selevel kayak gini, gitu sih. Mungkin kalau udah ada tim bakal lebih scalable gitu sih. Itu aja kali. Terima kasih. Oke, karena mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada, kalau sudah nggak ada, mungkin saya akan sampaikan kesimpulan ya mungkin ya. Mungkin padahal sudah banyak sekali yang disampaikan, mungkin saya akan simpulkan sedikit ya terkait startup itu bisa dikatakan the learning company ya, yaitu perusahaan yang terus belajar dan mengenal customer-nya gitu ya. Ada input, ada siklus terus belajar. Nah, dalam siklus belajar itu tentunya butuh teknologi untuk menjembataninya agar cepat sesuai target yang kita inginkan. Nah, dalam teknologi itu tentunya kita juga butuh tim, di mana setiap tim itu saling berperan dengan perannya masing-masing, sehingga kita mungkin bisa membuat perusahaan yang lebih besar lagi. Begitu mungkin kesimpulan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Bando Putro. Terima kasih atas materi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Acara ini juga tidak lepas dari kerjasama antara Go English, kemudian Mata Garuda DIY, kemudian Komunitas Himawari, dan Sosio Edu. Nah, tentunya acara ini akan merupakan acara web series ya, jadi setiap Sabtu nanti pukul 10 sampai 11.30 akan ada acara, tentunya acara-acara dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, topik-topik tertentu sehingga kita bisa terus belajar walaupun dalam situasi COVID seperti ini. Gitu mungkin saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.